Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Mari kita banyak-banyak bersyukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan semua amal kebaikan. Sore menjelang maghrib ini Allah izinkan kita berkumpul di rumahnya yang mulia, sama-sama duduk hadir di majelis ilmu. Semoga dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Mari kita memperbanyak sholawat kepada panutan kita, teladan kita, role model kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepadanya, dengan kita mempelajari sejarah hidupnya, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Pembina Remaja Masjid An-Nur Citra Raya, Ustadz Didi Hafizahullah Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus DKM Masjid, Imam Masjid, Ta'amir Masjid, Muadzin. Yang saya hormati dan saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, dan yang spesial buat teman-teman semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya kalau ngelihat masjid dipenuhin sama anak-anak muda itu bahagia. Tapi saya juga bersedih kalau masjidnya rame pas ada public figure datang. Misalnya saya kan public figure nih, ya, jangan mentang-mentang saya banyak followersnya, terus teman-teman antusias datang ke sini. Karena kita hidup di zaman dimana orang yang populer itu kayaknya lebih
didengar kata-katanya daripada orang yang berilmu, benar nggak? Saya sadar diri, saya bukan seorang alim. Makanya kalau saya dipanggil ustadz itu keberatan. Karena untuk menjadi calon ustadz aja, kata ulama, itu minimal harus menguasai kutubus sittah dulu. Itu baru calon ustadz. Kalau di Timur Tengah sana minimal S2, S3 baru dipanggil ustadz. Tapi kalau di Indonesia semua dai dipanggil ustadz. Ya udah nggak apa-apa karena beda tradisi. Tapi tetap aja berat. Karena kalau ustadz itu kan dijadikan tempat bertanya, tempat konsultasi, itu agak ngeri, pertanggungjawabannya berat. Beda dengan dai, beda dengan mubaligh yang cuma menyampaikan kebaikan. Kan perintah Nabi juga ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi saya memposisikan diri hari ini sebagai dai, sebagai mubaligh, bukan sebagai ustadz dalam tanda kutip, bukan sebagai alim, apalagi sebagai seorang syekh. Ya, karena banyak banget yang manggil saya syekh, padahal saya masih muda gini, ya kan? Syekh itu kan orang yang dituakan, bisa karena usianya, bisa karena ilmunya. Gitu ya, tiba-tiba saya dipanggil syekh, emang saya setua itu? Kita masih sama-sama anak muda, sepakat kan? Cuma paling beda di status. Saya udah dipanggil ayah, teman-teman kan masih pada single fisabilillah nih. Kenapa belum nikah? Ini banyak nih opsinya, tinggal pilih nih. Saking banyaknya ini offside. Masa saya disuruh nundukin pandangan terus ini? Di depan saya ini sampai akhwat gitu, jadi saya harus angle-nya agak miring ke kanan dikit ya. Ya, dikit-dikit lah ke sini ya. Nggak boleh lama-lama, bahaya. Ya. Suaranya jelas nggak? Jelas? Oke. Kita lanjut ya. Saya dikasih amanah sama panitia untuk sharing sama teman-teman. Temanya bertumbuh, ya. Bertumbuh apa? Bertumbuh lebih baik. Saya nggak tahu kenapa tema yang dipilih itu bertumbuh. Tentu nggak ada yang kebetulan ya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kebetulan itu hanya bungkusnya. Tadi saya transit dulu di rumah Ustadz Didi, Ustadz pembina di sini. Masya Allah, rumahnya ijo-ijo. Saya senang ijo-ijo, saya senang tanaman. Karena tanaman itu kan tumbuh. Apa karena itu temanya dipilih bertumbuh? Masya Allah. Dan ternyata teman-teman, bertumbuh itu ada di dalam Al-Quran. Salah satunya di ayat yang saya bacain tadi. Ada yang tahu nggak itu Quran surah apa, ayat berapa? Ada yang tahu? Malu-malu atau gimana nih? Quran surah Al-Fath ayat 29. Kita tadabburi teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang yang bersama dengannya, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini nggak boleh berhenti di sini ya. Bahaya, dipelintir nanti. Karena keras, tegas terhadap orang kafir di sini adalah orang kafir yang memusuhi. Karena kafir itu kan dibagi dua ya. Ada kafir dhimmi yang tidak diperangi, ada kafir harbi yang mereka memerangi. Makanya tegas sama kafir model yang kedua itu, kafir harbi. Ruhama ubainahum. Nah, mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Nah, ini harus paket. Kadang ada orang yang saking tegasnya, dia susah untuk berlemah lembut. Saking lembutnya, dia susah untuk tegas. Nah, ini unik. Allah menghimpun dua sifat yang istimewa. Proporsional, seimbang, balance. Hidup kita emang harus seimbang ya. Kalau kita dititipin harta sama Allah,
menjadi dermawan tapi tidak menghamburkan, itu yang disuruh ya. Menjadi hemat tapi juga nggak pelit, di tengah-tengah. Tarahum ruk'an sujjada. Kalian melihat mereka itu sujud dan ruku', ruku' dan sujud. Kenapa enggak tarahum musallin? Mereka itu orang-orang yang sholat. Kenapa harus ruku' dan sujud? Karena ternyata inti dari sholat itu ada di ruku' dan sujud. Ruku' itu dalam rangka mengagungkan Allah. Makanya salah satu bacaan doa ketika kita ruku' apa? Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, zat yang maha agung, dan aku memujinya. Dan segala pujian baginya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan sujud itu adalah saat kita paling dekat sama Allah. Ketika kita dekat sama Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. Itulah kenapa salah satu waktu yang sangat mustajabah saat untuk berdoa adalah ketika sujud. Tapi ada syarat, karena sujud adalah sholat, maka harus pakai bahasa Arab. Doanya harus pakai bahasa Arab, jangan improve di situ ya. Bahaya gitu. Doa mau minta jodoh, minta dalam sujud ya. Cuma nggak boleh baca Quran ketika sujud, ada larangannya, kecuali itu adalah doa. Wallahu alam. Jadi kalau doa minta jodoh, ya udah pilih aja doa yang ada di Quran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa minta jodoh yang dicontohin sama Nabi Musa. Nabi Musa sampai ke negeri Madian, ketemu 2 orang cewek, nggak bisa ngasih minum ternak karena orang tua mereka udah sepuh, harus nunggu rombongan laki-laki beres. Datang Nabi Musa, ma khutbukuma, ada yang bisa saya bantu? Kalian kenapa ngelakuin ini? Mereka kasih tahu alasannya, terus ditolong sama Nabi Musa, udah pergi. Nggak ada tuh modus-modusan kan. Nah, Nabi Musa istirahat di bawah sebuah pohon, terus doa sama Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini fakir, lemah, nggak punya apa-apa, butuh kebaikan yang engkau turunkan dari sisimu. Nah, nggak lama setelah itu datang cewek yang ditolongin tadi. Ayah kami ngundang kamu ke rumah, mau ngucapin terima kasih. Nyampe ke rumah mereka, cewek ini salah satu dari mereka ngomong ke ayahnya, ayah jadiin dia pekerja di tempat kita, karena sebaik-baik pekerja adalah al-qawiyul amin, yang kuat lagi amanah. Terus ayahnya nangkap kode dari putrinya itu, nyuruh jadi pekerja. Sebenarnya putrinya suka sama Nabi Musa. Akhirnya ditawarinlah Nabi Musa untuk nikah sama putrinya. Tadi Nabi Musa doa minta apa? Minta makanan doang. Ya. Datangnya apa? Jodoh, makanan udah pasti ada, tempat tinggal lagi, kerjaan lagi, dikontrak 10 tahun sama mertuanya. Keren gak tuh? Doanya minta makanan, tapi yang datang jodoh, makanan, tempat tinggal, kerjaan, paket komplit nih. Ini yang jomblo-jomblo banyak-banyak nih ya. Doain, berdoa sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, terutama pas sujud. Karena waktu sujud itu waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Harus yakin, harus melibatkan hati, bukan hanya di lisan doang. Oke? Amalin ya. Nah, terus yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, keutamaan Allah dan karunia dari Allah, keridhaan Allah ya. Satu karunia, satu fadilah, satu keridhaan Allah. Yang itu kata para ulama adalah surga. Jadi kita ibadah sebenarnya bukan untuk mengharapkan dunia. Kan hari ini kalau kita niatin usolli sunatut duha, ini bisnis makin lancar, karir makin mentereng gitu ya. Jangan dimasukin ke niat. Niatnya harus lillahi ta'ala. Ataupun Allah menjanjikan kelapangan rizki dari amalan akhirat, ya itu bonusnya, tapi jangan diniatin. Gitu ya, jangan diniatin, karena khawatirnya kita
bercita-cita mentok di dunia, lupa sama akhirat. Itu yang bahaya. Padahal akhirat itu wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kebayang gak sih kekalnya akhirat kayak gimana? Selama-lamanya, unlimited, infinity, gak ada ujungnya, gak ada habisnya. Kalau dunia bentar doang. Sekarang umur berapa? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Selesai. Tapi kalau di akhirat never ending. Jadi rugi banget kalau kita cuma mikirin kehidupan di dunia doang. Karena orang beriman itu visioner. Udah mikirin kehidupan setelah kematian. Orang beriman itu paling visioner, teman-teman. Nah, lanjut. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, bercahaya. Jadi aura orang beriman, aura orang soleh itu beda. Ya bukan glowing karena sering skincarean, bukan gitu ya. Tapi memang auranya beda ya. Kelihatan terpancar dari wajahnya. Kalau saya enggak, ya saya biasa aja karena belum soleh. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan juga di dalam Injil. Ini tergantung wakafnya ya. Kalau kita berhenti di Taurah, berarti itu sifat orang-orang soleh, yaitu sahabat Nabi yang membersamai Nabi, yang setengah ayat ke belakang. Nah, kalau kita berhenti di Taurah, kalau wa mathaluhum fil Injil jadi kalimat baru, itu berarti nanti penjelasannya yang setengah ayat berikutnya. Nah, kalau kita berhenti di kata Injil, itu berarti sifat sahabat Nabi tadi semuanya digambarkan di Taurat dan Injil. Sekarang pilih, karena ada dua pendapat ulama di sini. Misalnya kita berhenti di Taurat, berarti kita kalimat baru nih, wa mathaluhum fil Injil, dan yang dicontohkan atau yang disampaikan di Injil, yang diungkapkan di Injil kayak gimana? كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkap dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih. Dalam Injil aja ini ya, kalau tergantung wakafnya ya. Seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya, tegak, menghujam akarnya ke bumi, tegak batangnya ke langit. Yu'jibuz zurra', tanaman itu mengagumkan penanamnya, liyaghidha bihimul kuffar, dan membuat jengkel hati orang-orang kafir gitu. Yu'jibuz zurra' liyaghidha bihimul kuffar, tanaman itu menyenangkan hati orang-orang yang menanamnya. Karena keadaan itu Allah ingin membuat marah orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ada sebuah analogi di dalam Al-Qur'an bahwa ternyata para sahabat Nabi yang tentu kualitas keimanan mereka itu luar biasa. Terlihat seperti gambaran Allah di akhir ayat. Mereka adalah orang-orang yang imannya luar biasa, amalnya luar biasa, karyanya luar biasa. Nah, analogi mereka adalah seperti tumbuhan, seperti tanaman. Nah, itulah iman sebenarnya. Iman itu tumbuh. Begitu juga dengan generasi. Generasi itu tumbuh. Dan tumbuh itu butuh proses, butuh waktu. Misalnya tunas. Tunas itu baru tumbuh masih kecil. Ibarat kalau anak kecil balita gitu, itu tunas. Kan kalau masih tunas belum bisa dipanen. Pas udah gede nanti, pas udah berbuah, nah itu baru bisa dipanen. Ya kan? Makanya mendidik generasi atau menumbuhkan iman dalam diri kita, dan suatu saat teman-teman akan menjadi orang tua, mendidik anak-anak, itu nggak bisa sebentar, nggak bisa instan. Karena ilmu itu
ruhnya adalah sabar. Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir, syaratnya sabar, nggak boleh protes. 3 kali protes, dipecat, nggak boleh jadi murid. Kenapa? Karena nggak sabar. Sabar itu kunci ilmu. Nah, karena iman itu tumbuh, dan tumbuhnya itu harus di-maintain. Tanaman itu kan harus dirawat. Kondisi tanahnya gimana, gemburkah, berpasirkah, pupuknya kayak gimana, jenis tanamannya apa, terus hamanya kayak gimana, harus disiram berapa lama tergantung jenis tumbuhannya, terus gimana cara penyerbukannya, disilangin biar cepat berbuah segala macam, harus di-maintain. Nah, begitu juga dengan iman, begitu juga dengan mendidik generasi, begitu juga dengan proses tarbiyah. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Nah, tarbiyah itu satu akar kata dengan riba, sesuatu yang bertumbuh. Nah, kalau nilai yang bertumbuh dalam pinjaman yang disyaratkan, nah itu kan riba, haram gitu. Nah, kalau tanaman ini menjadi analogi karena tanaman itu kan tumbuh. Maka proses tarbiyah, ya proses pendidikan, mendidik generasi, mendidik diri kita, itu proses menumbuhkan iman di dalam dada, teman-teman. Jadi yang tumbuh itu adalah iman. Bertumbuh lebih baik harus dimulai dari dalam. Bukan teman-teman nge-gym nih, pasti ada yang bertumbuh kan? Ya kan? Nah, itu bertumbuh di luar, bagus sih. Teman-teman pakai minyak-minyakan buat numbuhin breok gitu. Itu tumbuh dari luar. Tapi yang paling penting adalah tumbuh dari dalam. Tumbuh apanya? Tumbuh keimanan kita. Karena inilah analogi dalam Al-Quran, setiap kali Allah membahas temanya keimanan, itu sering Allah sandingkan dengan pohon, tumbuhan, salah satunya di Al-Fat ayat 29 ini. Nanti ada juga di surah Ibrahim. Di surah Ibrahim itu Allah mengumpamakan iman itu seperti pohon juga, yang tumbuh, kemudian bercabang, akarnya kuat ke bumi. Kemudian ada lagi, satu lagi di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran itu ketika Allah mengisahkan Sayyidatuna Maryam alaiha salam, udah tahu kisahnya belum? Belum ya? Nah, teman-teman suatu saat akan membangun keluarga kan? Iya kan? Maka belajar membangun rumah tangga yang baik dari keluarga terbaik. Keluarga terbaik itu keluarganya siapa? Allah berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 33. Kita tadabburi ya, karena nanti kita akan menemukan kata tumbuh ya di dalam kisah ini. Ali Imran dari ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah juga memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi yang lain pada masanya masing-masing. Kenapa Adam dan Nuh enggak ada alanya, enggak ada keluarganya? Sedangkan Ibrahim dan Imran itu ada ala Ibrahim, ala Imran, ada keluarganya. Kenapa? Coba direnungi, coba ditadabburi. Karena Quran bakal ngasih banyak manfaat buat hidup kita kalau direnungi, kalau ditadabburi. Ada yang tahu? Di keluarganya Nabi Adam ada salah seorang anaknya yang bernama Qabil yang melakukan pembunuhan pertama di dunia. Siapapun yang membunuh sampai hari kiamat itu dosa jariah buat Qabil, karena yang nyontohin duluan. Ngeri ya. Makanya kita nggak boleh jadi
pionir dalam kejahatan, dalam kezaliman, dalam dosa. Bahaya kalau ditiru orang itu, dosa buat kita juga nanti. Nauzubillah ya. Nah, apa sebabnya Qabil ngebunuh Habil? Ada yang tahu? Sebabnya adalah hasad. Apa itu hasad? Julid, iri, dengki. Hati-hati dengan hasad. Hasad itu dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Hati-hati ya, nggak seneng lihat orang lain bahagia, nggak seneng ngelihat orang lain dapat nikmat. Sebenarnya kita protes sama Allah loh kalau kayak begitu. Kan yang ngasih nikmat, yang ngasih karunia, yang ngasih rizki Allah. Terus kita nggak suka dia dapat kelebihan. Berarti kita protes dong sama takdir Allah. Bahaya. Itulah hasad. Hasad dosa pertama di langit. Dosanya siapa? Iblis kepada Adam. Adam diciptain dari tanah, iblis dari api. Iblis malah disuruh sujud ke Adam. Iblis enggak terima. Qala ana khairum minh. Aku ini lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan ia dari tanah. Hasad kan? Nah, sehingga iblis itu terusir dari surga dan dilaknat sama Allah. Kalau yang di dunia, Qabil kenapa ngebunuh Habil? Hasad juga. Ada dua hasadnya. Pertama, kurban yang diterima adalah milik Habil, yang Qabil nggak diterima. Iyalah, Habil dia mengorbankan domba atau sejenis kambing yang terbaik yang ia miliki dari peternakannya, dari gembalaannya. Sedangkan Habil dia buah-buahan yang busuk dia pilih untuk dikurbankan, nggak diterima. Hasad dia sama Habil. Yang kedua, Habil punya istri yang lebih cantik daripada Qabil. Nah, ini masalah perempuan bikin hasad, bahaya juga ya. Karena nikah saudara kandung masih boleh di syariat Nabi Adam, iyalah nggak ada pilihan lain. Cuma karena anak Nabi Adam lahirnya sepasang-sepasang, cewek cowok gitu, sepasang-sepasang, jadi disilangin. Nah, disilangin gitu. Jadi yang lahir barengan nggak dinikahin gitu, disilangin gitu. Sehingga Habil itu dapat saudari sekandungannya Qabil yang lebih cantik. Dia nggak terima, akhirnya dibunuh Habil. Hati-hati ya sama hasad. Kalau di keluarganya Nabi Nuh, tahu kisahnya ya, anak dan istrinya nggak selamat dalam azab banjir besar. Kenapa? Karena nggak mau beriman. Innahum amalun ghairu salih, kata Allah. Laisa min ahlik. Anak-anakmu itu bukan dari keluargamu, wahai Nuh. Itu amalan yang enggak soleh, kata Allah. Itulah kenapa Allah tidak berfirman innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh. Kata alanya enggak ada di situ. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Nah, kalau keluarga Ibrahim itu keluarga yang paling istimewa. Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bahkan bapaknya kita itu, ayahnya kita semua. Millata abikum Ibrahim, ya kan? Ajaran ayah kalian yaitu Ibrahim. Istimewa. Bahkan keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, itu satu keturunan lewat Ishak itu, yang menjadi Bani Israel nantinya. Kita bisa protes, wah itu kan keluarga Nabi, wajar istimewa. Nabi dapat wahyu, kita ini manusia biasa. Ya,
Berarti keluarga kita biasa-biasa aja juga nggak apa-apa. Wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah kasih contoh keluarga yang bukan nabi. Imran itu kata ulama orang soleh, tapi bukan nabi. Dan keluarganya istimewa sampai-sampai Allah abadikan jadi satu nama surah dalam Al-Quran. Berarti kalau kita mau belajar membangun keluarga yang keren, belajarlah dari keluarga Imran. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya apa yang ada di dalam kandunganku ini, janin yang ada di dalam kandunganku ini, kelak akan menjadi pengabdi, kelak akan menjadi pejuang agama, kelak akan memakmurkan rumahmu, yaitu Baitul Maqdis di zaman itu ya, yang ada di Syam, di komplek Al-Aqsa. Fataqabbal minni, maka terima itu dariku ya Allah, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hannah, nama istri Imran, bernazar sama Allah, ya Allah pengen punya anak, spesifik, pengen punya anak laki-laki supaya jadi pejuang agama, supaya jadi pemakmur Baitul Maqdis, supaya jadi, kalau bahasa kita hari ini, ta'mir masjid. Jadi jangan anggap remeh profesi marbot ya teman-teman. Ini job yang dimention, yang disebutin Allah dalam Al-Quran. Ini istimewa. Nah, Hannah pengen punya anak yang bisa jadi pejuang agama. Itu dalam bentuk nazar. Nazar itu kan muncul konsekuensi kewajiban ya. Kalau dikabulkan Allah, maka harus dilaksanakan nazarnya. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. Ketika Hannah melahirkannya, qalat, dia berkata, wada'tuha untha, yang aku lahirkan ini perempuan. Pengen punya anak laki-laki, yang lahir malah perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya itu. Walaysa dzakaru kal untha, dan memang laki-laki itu enggak sama perempuan. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Ada berapa gender di dunia ini? There are only 2 gender. Tapi sekarang propagandanya dibanyak-banyakin ya, diada-adain. Padahal Quran udah jelas. Walaysa dzakaru kal untha. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. 2 doang. Jadi kalau ada yang nyocok-nyocokin dalil pembenaran penyimpangan, lagi bete, udah itu tinggalin aja. Ya. Ya. Di kamuflase sedikit ya. Ya, supaya tidak baru nyambung. Loading dari tadi ya. Iya. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Jadi jangan laki-laki ada yang ngaku terjebak di tubuh perempuan gitu. Perempuan ngaku terjebak di tubuh laki-laki gitu ya. Enggak ada kayak gitu ya. Itu harus disembuhkan karena itu penyakit. Kita membenci
penyimpangannya, tapi nggak membenci orangnya, rangkul orangnya. Jangan dikucilin, jangan dimusuhin gitu. Karena kan muncul problem-problem baru nanti, muncul penyakit menular yang berbahaya. Nanti yang repot siapa? Yang nyebarin propaganda mereka nggak mau tanggung jawab gitu. Memang itulah cara musuh-musuh Islam merusak generasi ya. Kita harus hati-hati, proteksi diri dan orang-orang sekitar ya, insyaallah. Walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberinya nama Maryam. Jadi tugas orang tua itu ya supaya dapat anak yang soleh, kan teman-teman nanti bakal jadi orang tua kan? Ya, insyaallah ya. Tapi sebelum jadi orang tua pasti jadi pasangan dulu kan? Jadi apa? Jadi suami dan istri dulu kan? Masa langsung jadi orang tua, bahaya gitu. Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di Al-Furqan 74. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyenang mata kami. Pasangan dulu, baru keturunan. Ini urutan. Quran itu mukjizat. Kalau satu kata didahuluin sama Allah, itu pasti ada makna yang luar biasa. Mustahil jadi orang tua sebelum jadi pasangan. Mustahil bisa jadi ayah dan ibu yang baik kalau belum bisa jadi pasangan, belum bisa jadi suami atau istri yang baik. Makanya belajar dulu gimana caranya jadi suami, gimana caranya jadi imam, gimana caranya jadi makmum, kapan siap nikah, ketika udah siap jadi imam, ketika udah siap jadi makmum. Imam itu memimpin, imam itu punya kelebihan, imam itu menafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau makmum itu patuh, taat, fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Taat sama Allah, sama suami, dan menjaga diri. Jadi parameter udah siap nikah, kalau udah siap jadi imam, kalau udah siap jadi makmum, udah punya kelebihan, udah sanggup bertanggung jawab, udah punya nafkah, gitu ya, nggak harus punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja, gitu kan? Udah siap jadi makmum. Ini udah siap nikah belum? Udah siap belum jadi makmum? Apa definisi makmum? Taat gitu. Kalau imam ruku, Allahu Akbar, makmum ruku juga, nggak mungkin sujud kan? Ya. Tapi teman-teman nanti akan sadar setelah nikah bahwa ketaatan kepada suami itu barang yang sangat mahal. Ingat kata-kata saya ya. Makanya balasannya surga. Kalau murah mungkin cuma apa ya, cashback doang kali ya. Itulah kenapa kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, silakan masuk surga lewat pintu mana aja. Karena ternyata taat sama suami itu nggak gampang. Makanya definisi udah siap nikah, kalau udah siap jadi makmum. Makmum itu ikut komando imam. Gitu ya, jangan bilang siap nikah hanya karena dilihat dari usia, oh enggak gitu. Walaupun enggak ada kewajiban bekerja buat perempuan, nah harus siap jadi makmum, dan itu butuh ilmu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang istimewa itu yang qurrata a'yun. Suami qurrata a'yun, istri qurrata a'yun, anak-anak qurrata a'yun. Kenapa menyenangkan pandangan mata? Kenapa bukan hati? Quran menyebut qurrata a'yun. Qurrah itu maknanya pandangan yang enggak mau berpindah. Itu qurrah. Kalau a'yun itu jamak dari mata, ain kan? Mata itu ain, ainun, a'yun itu jamak. Ada juga uyun. Kenapa bukan qurrata uyun tapi malah qurrata a'yun? Karena ternyata yang istimewa itu limited edition. Yang istimewa itu enggak banyak biasanya. Sehingga kita harus berupaya. Kita harus fastabiqul khairat. Ayun itu banyak tapi enggak banyak-banyak amat. Kalau uyun banyak banget. Qurrata ayun.
Kenapa mata yang jadi ukuran? Supaya pasangan dan anak-anak kita menyenangkan saat bersama, saat kita tatap mereka, dan juga menenangkan saat berjauhan. Supaya membahagiakan saat kita terjaga, dan juga tidak mengkhawatirkan, bahkan menenangkan saat terlelap. Itulah kenapa mata yang jadi ukuran. Oke. Jadi pasangan yang baik baru bisa jadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik, yang soleh, yang terus mendoakan anak-anaknya. Itulah yang dicontoh oleh Hannah. Ketika mengandung, dinazarin. Pas lahir, pengen laki-laki, malah lahir perempuan, diterima, ridho sama ketetapan Allah. Malah dikasih nama yang baik, didoain lagi. Wa inni sammaituha Maryam. Lanjutannya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohonkan perlindungan kepada Allah untuknya supaya dijaga dari gangguan syaitan yang terkutuk. Perlindungan untuknya dan keturunannya. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa. Itu amalan orang tua dan juga calon orang tua. Jadi teman-teman kalau sekarang udah berdoa visioner kan, nggak mungkin doa minta pas jodoh doang kan, pasti sepaket dengan pengen punya keturunan yang soleh-solehah juga kan, iya kan? Karena anak yang soleh-solehah itu nanti bisa menjadi syafaat buat orang tuanya, insyaallah ya, bisa mendoakan orang tuanya jadi pahala jariah. Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jika manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ini wakaf fisabilillah, mewakafkan harta di jalan Allah. Aw 'ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalihin yad'u lah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, 2 dari 3 amal jariah itu bisa kita dapatkan dari keluarga. Ilmu yang bermanfaat, kan keluarga menjadi al-madrasatul ula, sekolah pertama. Kalau orang tua ngajarin anaknya bacaan Al-Fatihah, anaknya belajar Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah dari lisan orang tuanya. Kebayang nggak pahala jariah? Pahala jariah dari anak buat orang tua. Kan nanti si anak besar baligh, mukallaf, dia sholat sehari semalam 5 waktu 17 rakaat yang wajib, berarti 17 kali minimal sehari dia baca Al-Fatihah. Itu pahalanya ngalir ke orang tua. Awaladin sholihin yad'ulah, ya anak itu sendiri, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah teman-teman, jangan lupa buat doain orang tua ya. Ya, karena kita nggak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Teman-teman tahu kisah Uwais Al-Qarni yang gendong ibunya untuk berhaji dari Yaman ke Mekah, jalan kaki. Sehingga doanya sangat mustajabah. Tahu kisahnya ya? Dan tahu nggak teman-teman, kata ulama, itu belum bisa mengganti walaupun 1 tetes ASI ibundanya Uwais Al-Qarni buat dia. Padahal udah gendong ibunya, jalan kaki, bawa haji, bolak-balik. Zaman sekarang udah mending, udah naik pesawat, gampang banget, tinggal siapin aja budgetnya. Dulu jalan kaki digendong, dan itu nggak bisa balas jasa orang tua buat kita, walaupun setetes ASI. Makanya jangan lupa doain orang tua. Kata salah seorang ulama, berapa kali dalam sehari kita doain orang tua? Allahumma gfirli wali walidayya rahmuhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali setiap beres sholat. Kata syekhnya, masih, kalau gitu kamu masih jadi anak durhaka. Loh, kok bisa gitu? Karena berapa detik sih waktu yang kita butuhin untuk Rabbi gfirli warhamni wajbur Rabbi gfirli wali walidayya rahmuhuma kama rabbayani shaghira? Berapa detik? Nggak nyampe 5 detik kan? Terus kenapa cuma 5 kali dalam 24 jam, puluhan ribu detik yang Allah kasih dalam sehari buat kita? Itu kata salah seorang syekh yang saya lihat videonya ya, dalam bahasa Arab.
Anak durhaka kalau jarang doain orang tua. Naudzubillah, astagfirullah. Kita harus banyak istighfar dan terus doain ya. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, cuma teman-teman, kita kan akan menjadi orang tua nantinya ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, supaya kita pantas mendapatkan doa itu dari anak-anak kita nanti, maka kita harus hadir sebagai orang tua nantinya, bukan hanya secara biologis, tapi juga secara ideologis. Karena tanggung jawab orang tua itu kan besar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dengan apa? Kata ulama, addibuhum wa'allimuhum. Ajarkan mereka adab dan ilmu. Itu tugas orang tua. Bukan tugas guru di sekolah. Bukan tugas guru di TPA, guru ngaji. Bukan, tugas orang tua, kewajiban orang tua yang utama. Jadi gak ada alasan orang tua misalnya sibuk kita. Ini buat kita ya, bukan untuk nyalahin orang tua kita. Ya, kalau misalnya nggak maksimal ngedidik kita, wah saya begini gara-gara saya nggak maksimal dididik nih pas kecil, bukan untuk itu. Ya, karena keadaan mungkin orang tua kita dulu saking sibuknya bekerja cari nafkah buat ngehidupin kita, nyokolahin kita sampai nggak sempat belajar agama. Beda dengan zaman sekarang, dunia digital, internet gampang, kemudian akses informasi mudah, kita begitu gampang untuk nonton ceramah agama, untuk ta'lim hadir kayak begini. Zaman dulu waktu orang tua kita muda mungkin gak kayak kita. Majelis-majelis ilmu belum banyak atau bahkan belum diizinkan bebas kayak sekarang. Sehingga mereka gak sempat belajar untuk ngedidik kita. Maka maklumi itu, maafkan itu, doakan ampunan untuk mereka. Ridho gitu. Berdamai ya. Berdamai dengan hati, berdamai dengan masa lalu. Nah, kita nih harus jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita nanti. Karena jangan sampai kita nggak pantas dapat doa dari anak-anak kita. Soalnya doa buat kedua orang tua itu kan bunyinya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya, dan juga dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana engkau menyayangiku sejak kecil. Kama rabbayani, ini satu akar kata dengan Rabb, satu akal kata dengan riba, satu akar kata dengan tarbiyah. Memang itu, memang maknanya memang makna tarbiyah itu. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku dengan kasih sayang sejak kecil. Itu makna yang lebih pas. Sayangi keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku dengan kasih sayang sejak kecil. Nah, kalau kita nanti jadi orang tua, enggak ngedidik anak-anak kita, terus anak-anak kita berdoa, apakah doa itu pantas ngalir buat kita? Wallahu alam ya. Makanya harus siapin ilmu nih. Ilmu jadi suami, ilmu jadi istri, ilmu jadi orang tua. Karena itu jarang diajari di sekolah atau bahkan nggak ada. Apalagi di kuliahan ya. Pelajari betul-betul. Dan kita belajar dari keluarga terbaik. Ya, Imran menjadi ayah yang baik. Hannah menjadi ibu yang baik. Sehingga Allah anugerahkan mereka anak yang istimewa. Walaupun terlahir enggak sesuai harapan, dalam artian pengen laki-laki lahir perempuan, dan kondisinya juga enggak ideal. Karena saat Maryam alaiha salam lahir, Imran sudah wafat. Maryam lahir dalam keadaan yatim. Enggak ideal kan? Berarti Hannah menjadi single parent. Single parent itu enggak ideal. Sementara pendidikan yang berhasil itu pendidikan yang melibatkan ayah dan ibu. Nggak bisa ibunya doang, ayahnya juga harus. Bahkan ayah itu harus banyak-banyak ngomong sama anak, harus banyak komunikasi sama anak. Karena dalam Al-Quran itu banyak banget dialog antara orang tua dan anak, yang dominannya adalah dialog ayah sama anak, bukan ibu sama anak. Ada 17 dialog orang tua sama anak, 13 diantaranya itu ayah sama anak, 3 diantaranya ibu sama anak.
satu nggak dijelasin. Berarti yang paling banyak apa? Siapa? Ayah. Kalau ibu nggak usah disuruh. Bayi udah dalam kandungan udah dibawa kemana-mana, ya kan? Kemudian pas udah melahirkan disusuin tuh 2 tahun. Sambil disusuin dirawat dengan kasih sayang setiap hari. Pasti diajak ngobrol tuh bayi. Nggak mungkin diantepin gitu aja, nggak mungkin. Adek kita mandi dulu ya. Habis mandi pakai minyak telon, minyak kayu putih, biar nggak digigit nyamuk, biar hangat, biar nggak masuk angin. Kita hari ini pakai baju apa ya? Pasti diajak ngomong. Dari situlah muncul istilah bahasa ibu. Ya, jadi kalau cewek cerewet itu fitrah, normal. Nanti suatu saat teman-teman nikah ya, nanti istrinya merepet terus, cerewet terus, syukuri, berarti istrinya normal. Gitu. Ini bukan pembolehan ya. Maksudnya gini, suami itu harus jadi teman curhat buat istri. Karena kan perempuan itu menurut riset butuh mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Di saat kita cuma perlu 5.000 kata, udah bisa tidur nyenyak kita. Mereka kalau belum keluar 20.000 kata sehari, itu gak bisa tidur. Makanya harus siap jadi teman curhat yang setia. Karena kalau enggak, bahaya. Nanti curhat ke yang lain bahaya kan? Gitu. Gitu. Itulah hikmahnya ya, perempuan cerewet sehingga anak-anak itu, bayi itu menangkap kosakata pertama yaitu dari bundanya. Gitu ya. Dalam Al-Qur'an banyak banget dialog ayah sama anak. Itu Allah mau ngasih tahu kita, mau ngasih tahu caranya. Ini kan kita kosakata dikit nih, cuma 1.000 sehari, 5.000 sehari. Bingung mau komunikasi, mau membangun kedekatan emosional sama anak susah. Nah, dikasih panduannya sama Allah. Dialog Ibrahim sama Ismail. Pas Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya. Nanya pendapat Ismail kan? Apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Wahai ayahku tersayang, ya abati ya. Niscaya engkau akan dapati aku seorang yang sabar. Itu kalau nggak ada hubungan emosional, kedekatan secara komunikasi, itu nggak mungkin bisa terjadi. Begitu juga dengan Nabi Yakub ke Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf mimpi ngelihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya, curhat ke siapa? Ke ayahnya, karena terbangun hubungan yang dekat antara mereka. Penting loh kehadiran ayah dalam keluarga. Jangan sampai jadi ayah bisu, jangan sampai banyak anak-anak yang yatim sebelum waktunya karena ketiadaan sosok ayah atau karena nggak dekat sama ayah, karena ayah nggak mendidik anak. Jangan sampai, karena banyak terjadi kerusakan generasi hari ini, kenakalan remaja itu biangnya adalah ketiadaan sosok ayah. Masalahnya itu. Jangan sampai terulang lagi di generasi kita, teman-teman. Kenapa ada anak muda, kenakalan remaja, pergaulan bebas, itu bisa disebabkan dari situ. Karena anak laki-laki yang kehilangan figur ayah, dia nggak bisa belajar kepemimpinan. Dia nggak bisa memutuskan hal besar dalam hidup saat dewasa nantinya. Dia akan mudah terjatuh dalam kenakalan remaja, pengen yang instan-instan doang, main terus, udah gede kerjaannya masih main terus gitu. Karena ketiadaan sosok ayah. Yang perempuan juga sama, akan mudah jatuh dalam pergaulan bebas. Kenapa? Karena dia tidak merasakan cinta pertama dari rumahnya, yaitu dari sosok ayahnya. Jadi harus hadir, dikasih cara nih sama Allah, dikasih kisi-kisi gimana cara ngobrol sama anak. Yang paling lengkap ada di Quran surah Luqman. Surah Luqman dari ayat 13 sampai 19. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang nomor 1 lagi-lagi iman. Iman yang harus ditumbuhkan. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Setelah iman baru nanti akhlak, berbuat baik kedua orang tua, baru ibadah bahkan. Ya bunayya aqimis shalah. Itu ayat 17 dari surah Luqman. Kalau ayat 17 itu kita hitung jumlah katanya itu juga ada 17. Unik ya. Quran itu memang mukjizat. Enggak mungkin buatan manusia.
Perintah sholat. Sholat itu yang wajib buat umat Nabi Muhammad berapa rakaat sehari? Sehari semalam? 17 rakaat. Ayat 17 perintah sholat mengandung 17 kata. Sholat itu 17 rakaat. Apakah udah selesai mukjizat angka 17-nya? Ternyata belum. Surah Luqman, surah keberapa? 31. Nah ternyata Luqman adalah surah ke-17 yang diawali oleh huruf-huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu urutan ke-17 surah yang mengandung huruf-huruf muqatta'ah. Mukjizat angka 17 dalam Al-Qur'an. Ya. Berarti berkomunikasi dengan anak itu sepenting sholat. Sholat itu komunikasi kita sama Allah. Butuh ilmu, belajar taharah, belajar fikihnya, ya kan? Maka mendidik anak yang praktisnya adalah dengan komunikasi itu juga butuh ilmu. Maka kita perlu belajar nih, para calon ayah. Perlu belajar, perlu persiapan. Sepenting itu loh, kata ulama ya, wallahu a'lam. Balik lagi ke kisah Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah menumbuhkannya dalam pertumbuhan yang baik. Nah, inilah kata tumbuh lagi ya, wa ambataha nabatan hasana. Nabat, tumbuhan. Nabati, tumbuhan kan? Nabat. Wa ambataha nabatan hasana. Lagi-lagi Allah menganalogikan tumbuhnya generasi, tumbuhnya pribadi, tumbuhnya keimanan dalam hati itu dengan analogi tumbuhan. Wa ambataha nabatan hasana. Ini istimewa berarti. Ada apa nih dengan tumbuhan, ya kan? Bertumbuh lebih baik. Nah, kita harus belajar dari sesuatu yang udah tumbuh dengan baik, bahkan yang terbaik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah mengutus Nabi Zakaria untuk mendidik Maryam. Nah, ini Allah yang udah bekerja. Tadi kan orang tua udah berusaha semaksimal mungkin ya. Berusaha mendidik dengan ilmu semaksimal mungkin, ngasih nama yang terbaik, doain anak dengan doa-doa yang terbaik. Udah tuh, udah mentok. Maka sekarang selanjutnya Allah yang bekerja. Allah menerima itu semua dan menumbuhkannya dalam pertumbuhan yang terbaik. Enggak cuma itu, Allah kasih sosok pengganti. Sosok pengganti seorang ayah bagi Maryam. Kan Maryam itu lahir yatim tadi, ya kan? Nah, Zakaria itu adalah pamannya Maryam. Imran orang soleh tapi bukan nabi. Zakaria nabi, tentu lebih baik daripada Imran. Mendidik Maryam pasti hasilnya jauh lebih dahsyat, ya enggak? Nah, itulah kalau Allah udah bekerja. Makanya kalau kita nih sekarang masih jomblo, udah kepikiran berumah tangga belum? Udah kepikiran punya anak belum? Kita sekarang hidup di zaman digital dengan artificial intelligence aja udah ketar-ketir gitu, udah khawatir nih gimana disrupsi ke depannya gitu ya. Tapi nggak usah terlalu overthinking gitu ya. Makanya serahin ke Allah. Nanti keturunan kita bisa nggak ya mereka survive? Bisa nggak ya mereka menjaga diri? Makanya titipin sama Allah. Kalau Allah udah bekerja, wa ambataha nabatan hasana. Allah yang tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Kalau ada kekurangan, Allah yang nambalin. Nggak punya sosok ayah, Allah ganti lewat sosok pamannya Zakaria yang lebih baik daripada ayahnya. Bahkan kemudian terjadi keajaiban. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria menemui Maryam lagi ibadah di mihrab, wajada 'indaha rizqa. Ada rizki di sampingnya. Ada makanan, ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Buah-buahan dari surga. Ini Maryam sangat menjaga diri, gak pernah ketemu laki-laki. Nah, ini teman-teman yang ladies nih harus belajar menjaga diri dari sosok Maryam. Maryam itu sangat suci, sangat terlindungi.
Saking sucinya nggak pernah ketemu laki-laki kecuali Zakaria dan Isa nanti anaknya gitu. Saking terjaganya gitu. Bahkan ketika datang malaikat Jibril tuh di surah Maryam, waktu mau ngasih tahu bahwa Maryam itu mengandung, kan malaikat Jibril itu menyamar jadi sosok laki-laki yang sempurna. Kebayang nggak laki-laki yang cowok yang sempurna itu kayak gimana? Basyaron sawiyya, cowok yang ganteng pakai banget gitu. Sempurna, nggak ada cacatnya. Nah, ketika ada cowok ganteng di hadapannya, ngetuk rumahnya, ngetuk mihrabnya, pas dibuka pintu kok malah cowok ganteng yang datang, kan kaget Maryam. Qalat inni a'udzu birrahman. Maryam ngomong, a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa bukan a'udzu billah? Kalau a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya ini kalau syaitan itu kan jelek gitu ya, buruk rupa gitu. Amit-amit. Ya, emang udah pernah lihat setan kayak gimana? Kalau ini cowok ganteng gitu. Allah yang Maha Rahman yang telah menciptakan cowok seganteng ini, setampan ini. Tapi Maryam enggak mau ngelihat gitu. Udah lihat sebentar, ganteng banget, langsung nunukin pandangan, a'udzubirrahman. Ah itu tuh. Kenapa Maryam itu perempuan yang sangat istimewa, bahkan satu di antara 4 perempuan paling mulia, ratunya bidadari surga, itu Maryam. Istimewanya kenapa? Karena menjaga diri, menjaga izzah dan ifah. Nah, dan perempuan yang menjaga diri itu ya yang enggak mudah diakses, kecuali dengan cara yang halal gitu ya. Makanya bukan yang malah pamer, bukan yang malah pengen viral walaupun harus joget-joget gitu ya. Astagfirullah ya. Nah, ini bertolak belakang dengan sifat Sayyidatuna Maryam maksudnya gitu. No hard feeling ya, kalau ada yang merasa maaf gitu. Enggak maksud menyindir gitu. Jadi kita kan mau meneladani Sayyidah Maryam. Makanya Maryam itu istimewa sampai jadi satu nama surah. Bahkan kata ulama, kalau Maryam itu laki-laki pasti nabi, pasti jadi nabi. Cuma Maryam itu perempuan kan. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنى لك هذا. Maryam, ini rizki buah-buahan ini kamu dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam jawab, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada hambanya yang dikehendaki tanpa batas. Nabi Zakaria mendidik doang kan, tapi terjadi keajaiban pada anak didiknya. Di situ Nabi Zakaria angkat tangan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya Allah, anak yang saya didik ajaib. Ya Allah, berikan juga keajaiban itu untukku. Nabi Zakaria udah tua, rambutnya udah berubah, tulangnya udah lemah, belum punya keturunan. Di situ Nabi Zakaria doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri hamba anak yang baik. Rabbi habli, Allah anugerahkanlah kepada hamba min ladunka dari sisimu zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Makna dari doa ini adalah Nabi Zakaria itu seperti bernazar juga, ya Allah, beri saya keturunan. Kalau engkau kasih amanah hamba keturunan, saya akan berusaha mendidiknya menjadi anak yang baik. Itu maknanya. Bukan ya Allah turunkan, berikan hamba anak yang baik, langsung lahir-lahir jadi baik, enggak. Ya kan harus dididik dulu. Makanya Zakaria itu bertekad kalau punya anak bakal dididik dengan sebaik-baiknya. Maka Allah karuniakan Yahya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Langsung Allah ijabah. Anni yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dengan segala keistimewaannya yang belum pernah ada anak seistimewa Yahya sebelumnya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Di awal surah Maryam nanti Allah jelasin lagi. Nah, itulah beberapa cuplikan tentang pertumbuhan ya, analogi pertumbuhan dalam Al-Qur'an. Jadi pertumbuhan itu sering Allah analogikan dengan keimanan. Allah
sematkan sifatnya pada tumbuhan gitu. Iman itu seperti pohon yang akarnya kuat ke bumi, kemudian pohonnya menjulang ke langit, meneduhkan orang yang berteduh, memberikan manfaat berupa pepohonan, menyumbang oksigen. Jadi orang beriman itu begitu teman-teman, ngasih banyak manfaat ke sekitar. Karena iman itu kan nggak cukup hanya dideklarasikan. Wal asr, Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu keyakinan. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu karya, manfaat yang ditebarkan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan yang saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, ini dakwah dan juga kesabaran. Jadi 4 kunci biar kita nggak jadi manusia yang rugi. Kita harus punya iman yang benar, akidah yang lurus, akidah yang benar, yang selamat, salimul akidah. Kemudian yang kedua, kita harus punya karya, amal soleh. Ibadah itu kita berkarya untuk Allah. Nah, harus ada amal sosial juga. Makanya kenapa perintah dalam agama kita itu setelah hablum minallah itu seringnya hablum minan nas. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat untuk Allah. Kalau zakat itu manfaatnya buat siapa? Buat sesama. Ya kan? Nah, sering juga ibadah-ibadah hablum minallah, kalau kita harus menggantinya dan dengan kondisi tertentu, itu gantinya pasti ibadah sosial. Impactnya buat sesama. Contoh puasa. Puasa itu kalau udah uzur, nggak mampu ganti puasa yang tertinggal, mungkin sakit atau udah tua renta, maka bayar fidyah. Fidyah itu manfaatnya buat sesama, karya untuk sesama. Terus kalau ibadah haji, melanggar wajib haji, menyembelih dam, ibadah sosial lagi. Zakat emang udah untuk sosial gitu. Jadi gitu teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga iman kita tetap tumbuh di dalam hati, karena pemuda yang istimewa itu dilihat dari imannya. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas tentang istimewanya pemuda dalam Quran, masih ingat? Atau ini jangan-jangan wajah-wajah baru yang baru hadir? Ya. Nanti lanjut lagi nanti malam ya, kita bakal bahas tentang istimewanya pemuda dalam Quran insyaallah di Masjid Rahmatan lil Alamin. Kalau keburu ngejar ke sana silakan hadir insyaallah. Nah, karena ini udah 5:30 lewat, udah hampir maghrib, saya mau pindah tempat tapi nggak dalam sekejap ya. Jalan dulu, berangkat dulu ke sana. Insyaallah kita lanjut lagi sharing di sana. Ya, mudah-mudahan apa yang saya share, apa yang saya bagi di kesempatan sore ini bermanfaat ya. Yang benar selalu datang dari Allah dan yang salah pasti dari kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.